Jadi perubahan perilaku masyarakat yang tadinya merusak dan mengganggu kawasan, kita coba untuk mengajak supaya memanfaatkan potensi hutan dalam hal ekowisata ini. Ngambil kayu di hutan TNKS. Kita udah tahu masalahnya hutan TNKS ini kan larangan, tetapi kita terpaksa kalau nggak dijalani kita nggak makan. Nggak enak sebenarnya, nggak gaji kadang, nggak dapat pikiran tuh kan kerajunan lain tuh nggak ada itu lah. Waktu di tahun 85 ekonomi sulit, makanya saya ngikuti teman-teman jadi operator Sinso, mengambil kayu di hutan TNKS. Kayunya besar-besar tuh. Oh ketika itu alun tahu mode baluk alun tahu itu lah. Nyo oben tadi deh kawan, oben baluk tu. Bapa cara melu, awak kan di hiko lah, jelek baluk dekat itu di hiko. Nah ya, kalau menyinso kan tidak menguntungkan, malah kita merugikan. Resikonya kayak itu, seperti ada apa-apa kan, seperti kayu yang nimpa kita, seperti harimau di hutan, kita tidur dalam hutan kan. Awan tiba di bawah, kawan menuju rete. Ini menuju awas, ini baluknya lapeh. Adun mereka naik. Taman Nasional Kerinci Seblak merupakan salah satunya habitat yang paling layak bagi harimau Sumatera, gajah, dan beruang beserta fauna flora yang lainnya. Tapi sayangnya bahwa Taman Nasional Kerinci Seblak sebagaimana taman nasional lain di Indonesia juga masih mengalami persoalan-persoalan tantangan, yaitu dengan masih adanya penebangan liar, perburuan liar, termasuk kebakaran hutan. Masyarakat sendiri dengan kesadaran swadaya mereka juga sudah membentuk ada kelompok pengamanan hutan berbasis nagari. Kita dari PBN terus memantau di hutan-hutan itu tersebut. Kadang-kadang 3 kali satu minggu gitu bersama teman-teman PBN gitu. Dan ada sebagian masyarakat yang mengerti gitu. Dan kerjasama dengan sama TNKS. Setelah kita memantau di hutan gitu, nampak barang-barang bukti yang cukup gitu, yang valid gitu. Kami langsung mengambil buktinya, BB-nya, melapor terutama ke Rinci sama balai TNKS gitu, sama Pak Rusman gitu. Bawa kayu, bawa papan 2 lembar untuk bawa ke rumah. Tahu-tahu ketemu sama polisi, ditangkap, dibawa. Adung malam Kamis di balai itu ada wakil yo jumbo surang do. Berhenti lah kerimbo dulu ya, urang ada masuk aja. Ini nak kecewa orang. Ini malam Kamis tu tangkuk ngomong di bawah. Ini bawa kate kayu. Tangkuk ngomong bawah. Habis tu paginya dia tangkuk orang kerimbo dete. Iya kan, daripada kita perut kosong. Makanya kita kerjain lagi. Nah, dalam hal ini Sumatera Tiger Project dengan sumber dana GEF yang dilaksanakan oleh UNDP bersama KKH di Kemenlhk kita, ini mencoba untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan. Dalam hal ini adalah harimau Sumatera termasuk habitatnya gitu. Nah, ini sudah dikerjakan, di mana STP di sini sudah mencoba untuk melatih pada masyarakat, baik itu patroli, monitoring, penanganan permasalahan, konflik satwa, termasuk juga dalam hal sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap
kesatuan sendiri, tindak pidana dan lain sebagainya gitu kan. Dan di sini alhamdulillah masyarakat mau diajak untuk pelestarian harimau Sumatera dan pembinaan habitat. Apalagi di lokasi tersebut ada satu potensi yang bisa kita jadikan ekowisata. Melihat potensi yang dimiliki oleh Nagari Sungai Gambir Sako ini sebenarnya adalah satu peluang besar jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu kami dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya saya sebagai Camat Ranah Keutapan, sangat mendukung ini dijadikan wisata yang berbasis konservasi alam. Dan di sini STP melalui PILI juga sudah melatih masyarakat, terutama dalam Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Inilah yang mau kita terapkan dan kita coba bagaimana masyarakat bisa diberdayakan untuk melestarikan satwa harimau ini, termasuk habitatnya. Di sisi lain, masyarakat desa tersebut bisa mengembangkan suatu potensi, dimanfaatkan menjadi potensi objek wisata alam. Jadi satwanya bisa lestari, habitatnya bisa terjaga, masyarakat juga bisa menikmati alam di situ sebagai ekowisata. Bumi, air, itu kan bisa kita manfaatkan. Jadi jawaban Pak Rusman, selagi Bapak memanfaatkan air yang ada di Taman Nasional, itu boleh-boleh aja Pak. Tapi kalau Bapak memanfaatkan air masyarakat, tentu urusannya Bapak dengan masyarakat itu sendiri. Nah, setahu saya air ini adalah termasuk kawasan TNKS. Nah, dengan hutan yang sama-sama kita jaga, makanya air yang ada sampai sekarang ini mengalir dengan bagus, jernih, dan bersih, indah. Terutama sekali dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Bisa mereka melakukan tubing di sungai yang ada di Nagari Kampung Morsako ini. Kalau memang itu bergerak, banyak yang bergerak di bidang itu, tentu negeri ini atau daerah Sako ini makin lama makin ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dia tidak mengunjungi kolam ini aja lagi, dia ada mengunjungi kolam air terjun, ada yang sampai ke batas gitu kan. Kemudian lagi air yang mengalir dari Taman Nasional dimanfaatkan untuk kolam renang, tempat mereka wisata. Di sini asik, airnya jernih karena langsung dari TNKS, terus dikelilingi sama hutan-hutan. Di sini sangat enak main tobing karena sungainya masih terjaga dan hutannya masih asri, pemandangannya lebih indah, masih hijau, dan sungainya menguji adrenalin sekali untuk bermain tobing di sini. Ada kepuasan yang tertentu, dan siapa yang ingin adrenalin di sini mantap untuk melaksanakan tobing atau bermain air. Di sini, di tempat saya berpijak, termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Hutan di sini masih asri, udaranya sejuk, menyegarkan. Aliran sungainya amat jernih, pemandangannya yang indah, dan bahkan penduduk sekitar pun begitu ramah dan peduli terhadap lingkungan. Di sisi ekonomi, alhamdulillah banyak rekan-rekan kita yang di bawah. Dengan adanya kita bergerak di bidang usaha ini, sedikitlah kalau kita ambil persentase dari 0% mungkin ada peningkatannya sampai 30%. Ekonominya sudah mulai terangkat. Gitu. Potensi kuliner yang ada di Morsako ini mungkin sudah jauh. Di sekarang ini yang lebih populer lagi lamang golek. Makanya lamang golek di dalam Morsako ini bertambah maju gitu. Nah, salah satu keuntungan dari masyarakat ya sebagai untuk ekonomi mereka sehari-hari. Yo di siko kan tak suang kan memang. Dua orang kurang. Jadi kuasa 10 pun 5 badai itu dah kerajaan. Jadi karenanya maju wisata, lamang kelaku, itu kerajaan itu tambah banyak. Nggak usahlah kita ke hutan lagi, karena hutan udah habis, udah gundul.
Mudah-mudahan alam yang asli kita lihat sehari ini kalau bisa jangan sampai rusak. Saat ini kita menggunakan energi baru terbarukan, menggunakan air dari hutan TNKS. Kalau hutan rusak, bagaimana kita mengalirkan listrik ke rumah-rumah masyarakat? Tahun 2004 ditetapkan menjadi warisan alam dunia atau Tropical Rain Heritage of Sumatra, yang pada tahun 2011 juga masuk dalam daftar atau endanger list. Atas persoalan-persoalan ini, harapan kita dengan dukungan berbagai mitra, dengan dukungan stakeholder yang ada di sana, bisa kita keluar dari persoalan dari daftar endanger list. Selaku kepala daerah, agar Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat terus bersinergi dengan komunitas ekowisata dan masyarakat untuk menjadikan Nagari Gambir, Sako khususnya negari-negari lainnya yang memiliki potensi untuk kawasan pengembangan ekowisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini kita berharap Sumatera Tiger Project di kemudian hari juga ini jangan sampai putus. Dan kita berharap juga dapat dilaksanakan di nagari atau di desa-desa yang lain yang ada di sekitar kawasan, yang punya potensi sama dan punya permasalahan yang sama terhadap satwa-satwa harimau dan habitatnya. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyikan bernyanyi di purnama nanti, nyanyikan bait padamu negeri. Damai saudaraku, suburlah